Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Praistiwi, NIM 19006080 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini ingin memaparkan hasil resum tentang penulisan artikel yang dibawakan oleh Bapak Mujfuad Saifuddin MPD. Banyak yang mengira artikel ilmiah dan jurnal merupakan sama, padahal artikel ilmiah dan jurnal berbeda. Artikel ilmiah merupakan hasil pemikiran dari setiap individu atau kelompok yang menggunakan metode atau kaidah keilmuan tertentu mengikuti sistematika yang ada. Kaidah-kaidah keilmuan itu seperti metodologi penelitian yang benar-benar terimplementasikan. Tidak harus artikel ilmiah dilakukan dengan penelitian, tapi bisa juga dalam bentuk pengkajian literatur, mengumpulkan berbagai macam referensi, kemudian dianalisis, itu juga disebut artikel ilmiah. Nah, jurnal adalah wadah atau tempat untuk mempublikasikan artikel ilmiah tersebut. Artikel bisa juga kita publikasikan. Terdapat dua jenis. Pertama, ada proceeding atau luaran sebuah seminar atau konferensi. Proceeding ini terbagi dua, ada nasional yang menggunakan bahasa Indonesia dan internasional menggunakan bahasa asing. Yang kedua, ada jurnal. Nah, jurnal yang seperti yang sudah dijelaskan, jurnal bukan artikel ilmiah, namun wadahnya yang mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, jurnal ini terbagi ada 4, ada nasional, yaitu jurnal yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau editornya minimal 2 institusi dan autor 2 institusi. Dan kedua, nasional terakreditas atau terdaftar di SINTA. Yang kedua, internasional, di mana artikel-artikel yang diterbitkan dalam bahasa PBB, editor minimal 4 negara dan dalam setiap isunya ada minimal 3. Yang keempat, internasional bereputasi, yang dimana harus terindeks Web of Science. Selanjutnya, menulis tentang apa ya? Nah, menulis dibutuhkan modal. Modal terbagi 3, yakni pertama ada knowledge, yang kedua sample, yang ketiga guideline. Nah, strategi juga terbagi ada 4. Nah, ada keyword, ada type document, ada combine keyword, dan year. Nah, sampel juga terbagi 4. Ada topik, ada penelitian, ada analisis data, ada target publikasi. Selanjutnya ada struktur artikel. Nah, struktur artikel ini berisi tentang judul, ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi tujuan, metode, hasil. Nah, yang kedua, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi sajian kondisi ideal. Kedua, fakta. Fakta berisi ada 2, ada hasil penelitian dan observasi. Yang ketiga, masalah. Yang keempat, solusi yang ditawarkan. Tujuan dari penelitian atau apa yang bisa diberikan dari penelitian. Yang keempat, ada metode. Nah, metode ini berisi jenis penelitian, sampling, yang terbagi 2, populasi dan teknik sampling. Yang ketiga ada instrumen. Yang keempat ada analisis data. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil ini ada 5. Pertama ada temuan. Temuan ini secara berurutan sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua ada gambar dan tabel, di mana sajian informasi temuan. Yang ketiga ada argumentasi yang terkait dengan temuan. Yang keempat ada referensi, di mana didukung dengan referensi dari teori, hasil penelitian lain baik yang sejalan maupun beda. Yang kelima, arahkan penutup pembahasan sesuai dengan tujuan. Nah,
yang keenam ada kesimpulan. Simpulan ini menjawab dari tujuan penelitian, upayakan penyajian tidak menulis ulang hasilnya. Nah, yang ketujuh ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini terbagi ada sumber yang dimana sumber ini dipastikan terpercaya. Yang kedua ada tahun. Pastikan memiliki pembaharuan. Misalkan 10 tahun terakhir. Ada jumlah. Jumlah ini diupayakan setidaknya memenuhi permintaan yang ada di author guideline. Nah, yang keempat ada style. Pastikan mengikuti style penulisan referensi yang ditetapkan. Nah, sampai situ yang dapat saya jelaskan dari resume tentang penulisan artikel yang dibawakan oleh Bapak Muj Fuad Saifuddin, MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.